Shalom. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya kasih tema untuk kita pagi ini, yaitu berani bayar harga. Berani bayar harga. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kerajaan surga itu adalah berbeda dengan surga. Saya ulangi. Hal kerajaan surga itu berbeda dengan surga itu sendiri. Kalau surga itu adalah tempat orang-orang yang diselamatkan, di mana orang-orang percaya diam dan tinggal di dalamnya, itu surga. Tetapi hal kerajaan surga adalah berbicara tentang bagaimana kekuasaan Allah, bagaimana penyertaan Allah, bagaimana kasih setia Allah dinyatakan di muka bumi. Saya ulangi itu supaya kita mengerti. Surga itu adalah tempat kumpul orang-orang percaya. Orang-orang yang mengaku percaya kepada Kristus itu tempatnya di surga. Tapi hal kerajaan surga itu berbeda dengan surga itu sendiri. Surga itu bicara tentang tempat, tetapi kalau bicara hal kerajaan surga, berarti bicara tentang wadah atau ada tempat di mana kasih, kemurahan Allah dinyatakan, penyertaan Allah dinyatakan, dan tentunya itu bukan di surga tetapi di dunia ini. Itu sebabnya Yesus memberikan 3 perumpamaan dalam bacaan kita saat ini. Yang pertama, Bapak Ibu perhatikan, Yesus memulai dengan perumpamaan tentang hal kerajaan surga, seumpama harta yang terpendam di ladang. Ini yang pertama. Hal yang kedua, hak kerajaan surga seumpama mutiara, orang yang mencari mutiara yang indah. Yang ketiga, hal kerajaan surga diumpamakan seperti tukang yang dilepaskan di tengah ladang. Perhatikan Bapak Ibu, 3 perumpamaan yang berbicara tentang hal kerajaan surga. Yang pertama tentang harta yang terpendam di ladang. Yang kedua adalah tentang orang yang mencari mutiara yang indah. Yang ketiga tentang tukang yang dilemparkan ke dalam ladang. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, setiap orang yang menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat masuk dalam kerajaan Allah. Ini tidak mengenal suku, ras, dan agama. Asal siapa saja percaya kepada Kristus, maka mereka adalah kumpulan daripada orang-orang percaya. Itu berarti kalau kita hari ini percaya kepada Kristus, maka kita adalah warga kerajaan Allah. Yang di luar negeri sana percaya kepada Allah, agama apapun, bangsa apapun, asal dia percaya kepada Allah, maka kita adalah sama-sama dalam warga kerajaan Allah. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, setiap kali seseorang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, sebenarnya saat itu juga yang masuk dalam kerajaan Allah, sekalipun mereka masih hidup di dunia. Surga itu kan nanti di surga, tempatnya tertentu. Surga itu dinikmati setelah meninggal. Tapi hal kerajaan surga dinikmati waktu masih di dunia ini dan nanti. Nah, banyak orang berkata, gimana kita bisa melihat kerajaan Allah dinyatakan? Di dunia ini kita bisa melihat kerajaan Allah. Karena itu kenapa Yesus memberikan 3 perumpamaan ini untuk kita bisa lihat bersama-sama. Mari perhatikan bagian yang sangat penting. Ayat 44. Kerajaan Allah itu diumpamakan seperti harta yang terpendam di ladang. Apa artinya? Ini berbicara tentang nilai daripada kerajaan Allah yang melebihi segala sesuatu. Bahwa nilai kerajaan Allah itu begitu indah, begitu penting, begitu berharga. Oleh karena itu seumpama orang yang dapat harta karun, kemudian ia begitu menikmatinya,
dan kemudian ia berusaha untuk mendapatkannya dengan penuh sukacita. Jadi kalau ada sesuatu yang sangat berharga, biasanya orang berusaha mati-matian untuk mendapatkan. Saya kemarin sempat lihat 17 Agustus, orang Panjat Pinang. Apa yang dikejar orang Bapak Ibu? Dari sekian hadiah yang digantung itu, apa yang dikejar? Apa? Bendera. Kenapa bendera yang dikejar? Karena itu bernilai. Hadiahnya lebih besar nilainya daripada apa yang hadiah-hadiah lainnya digantung itu. Itu berarti bendera begitu penting. Ini hadiah utama. Ini yang penting. Orang rela naik pohon pinang, lumuri oli, lumuri oleh bumi, jatuh bangun, tapi dia berjuang untuk memperoleh. Kenapa? Karena bagi dia itu sangat berharga. Bendera. Yesus menggambarkan bahwa hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang. Kalau orang tahu di tempat sana ada harta yang penting, ada benda yang bernilai, maka dia rela berusaha bagaimana ia mendapatkan tempat itu. Kalau misalnya di situ ada ladang minyak, orang akan mati-matian bagaimana membela supaya dia memperoleh. Tanahnya yang lain boleh dia jual, dia bagaimana mendapatkan tanah. Ini sebenarnya Yesus mengatakan bahwa hal kerajaan surga itu begitu penting, begitu berharga. Oleh karena itu banyak orang yang berjuang untuk memperolehnya. Tetapi sayang, kadang-kadang orang tidak menyadari bahwa hal kerajaan surga begitu penting, begitu nyata atas setiap kita. Jadi dengan Tuhan adalah sesuatu yang sangat-sangat bernilai. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kerajaan Allah bicara tentang bagaimana Allah berperintah di dalam hidup kita. Itu berarti kalau sama seperti harta yang sangat terpendam dan sangat dirindukan semua orang, berarti hal kerajaan Allah atau hal tentang Allah, hal tentang Kristus, hal tentang Yesus adalah hal yang sangat bernilai. Orang harus berjuang untuk memperoleh. Nilai daripada kerajaan Allah itu penting, sangat penting. Saya diperhatikan di Bapak Ibu yang bekerja, misalnya Bapak Ibu yang di bidang jasa, driver, tiba-tiba dapat sewa ke Kuala Lumpur, hujan badai, tapi angkanya jelas. Pilihannya bagaimana? Saudara pasti ini, saya, dan akhirnya berjuang untuk memperoleh. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, bahwa hal kerajaan surga, pemeliharaan Tuhan, pimpinan Tuhan dalam setiap hidup kita adalah hal yang sangat berharga. Seberapa saudara dan saya begitu meyakini pemeliharaan Tuhan itu yang berharga? Seberapa saudara menghargai pertolongan Tuhan yang begitu baik dalam hidup saudara? Seberapa saudara menghargai nilai daripada pertolongan Tuhan dalam hidup saudara? Seberapa saudara berkorban untuk Tuhan atas kebaikan yang telah Dia buat bagi saudara? Bapak Ibu,
Yesus memberikan gambaran hal kerajaan surga. Apa sih kerajaan surga? Pertolongan bagi engkau dan saya, penyertaan bagi engkau dan saya, perlindungan bagi engkau dan saya. Itu kerajaan Allah. Ketika kau percaya kepada Dia, engkau menjadi miliknya, dan Ia menaungi, Ia melindungi kita. Dan kalau kita ini miliknya, Ia melindungi dan menaungi kita. Seberapa engkau berkorban melihat kebaikan yang telah Ia buat bagi kita. Bangunan satu lagu aja kalau udah lemas. Ayo kita lemas. Gimana kau menghargai kebaikan Tuhan? Amin. Ini soal kerajaan Allah. Ini yang pertama. Hal kerajaan itu seumpama harta yang terpendam. Begitu dirindukan, begitu dinantikan. Yang kedua, Bapak perhatikan, kerajaan Allah itu diumpamakan seperti mutiara yang indah, yang sangat bermakna. Bapak Ibu, tidak semua orang bisa memiliki kerajaan surga tersebut. Hanya orang yang mau mencari dengan tekun, hanya orang yang mau berkorban seluruh miliknya untuk memperoleh. Ikut Tuhan adalah hal yang indah. 2 minggu lalu saya berkhotbah tentang hal ini Yesus. Bernilai tidak kebaikan Tuhan dalam hidup. Ibadah itu bernilai tidak. Sehingga kita suka kapan kita mendatang, ya Tuhan. Ibadah itu bernilai tidak. Kalau kita senang berdoa, ya kita berdoa. Tuhan itu kita buat seperti apa? Apakah Tuhan berbuat untuk kita? Sudah-sudah di zaman anugerah ini banyak sekali kita tidak menghargai anugerah dan berkat. Terlalu banyak kita sia-siakan. Mungkin kita doa jam 5 pagi, tapi kita lebih memilih apa? Masak dulu. Tuhan tak mengerti, makanya lebih. Kita mungkin mau ibadah, kita bilang, oh, di sana lebih tinggi, ada usaha saya lebih tinggi, yang di depan kan saya ada. Ini bicara tentang mutiara, bicara tentang nilai daripada kerajaan. Apakah Allah bernilai dalam hidup saudara? Apakah Allah bernilai tidak dalam hidup kita? Seberapa kita menghargai kasih, pertolongan, kebaikan, dan berkat. Yesus mengumpamakan hal kerajaan surga yang dia katakan seperti orang yang mau mencari, menemukan mutiara. Dia akan berusaha, berjuang keras, bagaimana memperoleh, mengorbankan akan hidupnya untuk memperoleh. Yang ketiga, di sana dikatakan kerajaan Allah diumpamakan seperti bukan. Apa itu bukan? Jalan. Di sana dikatakan dilemparkan ke dalam laut dan mengumpulkan berbagai macam jenis ikan. Setelah ditarik, maka kemudian orang memilih ikan yang baik, ikan yang tidak baik itu. Apa maksud? Hal kerajaan surga itu sedang terjadi di dunia ini. Kebaikan, kemurahan, kesetiaan, dan pertolongan Allah dinyatakan, tapi dengan baik, seperti bukan. Bapak, Ibu, dan saya sedang dicari. Mau jadi orang baik atau orang jahat? Dikatakan di sana adalah orang jahat
dan orang benar. Ikan-ikan yang baik dikumpulkan, ikan-ikan yang tidak baik dibuang. Itu berarti kita sedang ada di dunia. Bagaimana menghargai kerajaan? Kalau engkau baik, menghargai, menilai dengan benar, merasa itu penting, maka engkau pasti terselamatkan, engkau pasti dipilih. Tetapi jika tidak, engkau akan hilang. Kita setiap hari waktu itu dihadapkan pada pilihan-pilihan yang sulit. Selalu. Apalagi berhubungan dengan Tuhan. Kalau doa pagi, ngantuk, malas. Kalau doa pagi, kita dapat dari masih ngantuk. Ketika kita beribadah di hadapan ini, kerjaan belum selesai. Ketika kita mau ibadah, terlambat saja, masih belum ada orang. Tunggu aja nanti gua berkata. Tunggu aja nanti gua berkata. Selalu. Ini pilihan Bapak Ibu. Sejauh mana kita menghargai akan kebaikan itu dalam hidup kita. Seperti buka, saudara sedang ada dalam, kita semua ada di dalam. Waktu nanti Kristus datang akan mengangkat kita semua. Saudara yang mana? Yang baik, yang benar. Semua yang melakukan kejahatan pasti dikumpulkan menjadi satu. Semua yang melakukan yang benar pasti dikumpulkan menjadi satu. Saudara-saudara, kita ada di zaman ini, di mana kerajaan Allah sedang nyata. Engkau melihat kebaikan Tuhan, engkau melihat pertolongan Tuhan, engkau melihat perlindungan Tuhan dalam hidup. Saya juga menikmati. Tapi seberapa saudara dan saya menganggap itu sangat bernilai dalam hidup kita. Itu maksud daripada 30 momen. Kalau engkau merasa sangat bernilai, sangat berharga, hal kerajaan Allah, pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan, semua yang benar, maka engkau akan rela berkorban. Rela berkorban untuk memperoleh, untuk memiliki. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kerajaan Allah itu begitu berharga. Kalau saya pakai bahasa sederhana, pertolongan Tuhan itu sungguh berharga atas kita. Bagi pertolongan kita sebegitu berharga untuk setiap. Siapa yang tidak menikmati kebaikan Tuhan? Mungkin kita semua katakan ini memang Tuhan baik. Dan pertanyaannya, sejauh mana kau menghargai kebaikan Tuhan? Kalau kau merasa semangat, sejauh mana kau menghargai kebaikan Tuhan? Di titik inilah banyak orang lemah. Di titik ini banyak orang menyia-nyiakan akan kebaikan Tuhan. Itu sebabnya dia tidak mengalami kerajaan Allah dalam hidupnya. Itu sebabnya dia tidak mengalami hubungan yang begitu mesra dengan Tuhan. Bapak Ibu, saya meringkas 3 perumpamaan ini dalam 2 pokok utama yang menjadi poin yang sangat penting untuk kita perhatikan. Yang pertama, kalau engkau dan saya menghargai kerajaan Allah, menghargai kebaikan, pertolongan dan perlindungan
kita penuh dengan keluhan? Karena kita merasa Tuhan gak tolong kita. Itu masalah. Kita merasa Tuhan jauh. Kita merasa Tuhan terlalu jauh. Kenapa Tuhan gak tolong? Bukan mana? Apakah Tuhan tidak menolong? Kau masih bernapas dan saya masih bernapas hari ini. Itu kata kebaikan Tuhan. Dan kalau itu kebaikan Tuhan, kenapa kau tidak menyerahkan seluruh hidup untuk Tuhan? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jika masih ada kita pertahankan hak kita, pembelaan diri kita, nama besar kita, semua yang merasa zona nyaman kita, bisa dipastikan kita tidak pernah mengalami kebaikan dari Tuhan. Semua kita, Tuhan baik kali Tuhan ini, tapi kita hanya bilang baik kali Tuhan, tidak tahu ditolong. Ekonomi lancar baik kali, anak naik kelas baik kali, diselamatkan dari maut musibah kecelakaan baik kali Tuhan. Sebelumnya baik, apakah Tuhan baik? Maka Allah katakan mengucap sebuah dalam segala hal, itu yang dikatakan Tuhan bagi. Ini bagian daripada orang yang sudah mengerti kerajaan Allah, orang yang menghargai semua yang Allah berbuat dalam hidup. Ini yang pertama. Kalau kerajaan Allah begitu bernilai, maka hal pertama yang saya katakan adalah berani menyerahkan segala. Berani kalau kita menyerahkan hatinya untuk Tuhan. Berani tidak menyerahkan pikiran untuk Tuhan. Kalau hatinya belum diserahkan kepada Tuhan, maka seringkali kecewa, seringkali patah hati. Kalau pikirannya belum diserahkan kepada Tuhan, maka seringkali pikirannya pecah. Pikirannya tidak dikontrol, tidak dikuasai oleh Tuhan. Serahkan seluruh hidup kepada Tuhan. Itu bagian daripada kita menghargai. Kita merasa bahwa penyertaan kita begitu banyak. Hal yang kedua, kalau penyertaan Tuhan begitu bernilai, yang harus kita perjuangkan, maka hal yang kedua di ayat 52 bagian bacaan kita sangat menarik di situ Bapak Ibu. Perhatikan ayat 52. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat menerima pelajaran dari hal kerajaan surga itu, seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaan. Ini menarik Bapak Ibu. Yesus lebih khusus menekankan bahwa hal kerajaan surga itu adalah harus berani mengganti sifat karakter yang lain, diganti dengan yang baru, tentunya di dalam Kristus. Perhatikan ayat 52. Perhatikan. Kata yang menarik adalah ahli Taurat. Setiap ahli Taurat. Ini kata menarik. Setiap ahli Taurat. Kata yang kedua adalah perbendaharaan. Apa yang salah dengan ahli Taurat dan perbendaharaan? Ahli Taurat itu tahu firman Tuhan. Ahli Taurat itu mengerti tentang hukum-hukum Tuhan. Tetapi yang salah adalah perbendaharaan. Bicara tentang apa yang keluar dalam hatinya adalah mengikat, adalah menjatuhkan. Bahkan ahli-ahli Taurat menggunakan kuasanya untuk menekan umat Tuhan, sehingga umat Tuhan ditekan, ditindas hanya untuk kepentingan daripada ahli. Maka Yesus katakan, berkata
dikhususkan kepada setiap hari kita. Maka pesan Tuhan hari ini juga sampai kepada kita ini terlalu tahu banyak tentang kebaikan. Kita banyak tahu tentang kebenaran. Kita tahu tentang kasih Tuhan. Kita tahu tentang pertolongan Tuhan. Tetapi kenapa apa yang keluar dari perbendaharaan hati? Apakah hal yang baik? Kata-kata yang baik? Kata-kata yang membangun? Atau justru adalah perbendaharaan keluar kata-kata yang tidak baik? Banyak orang mengenal, banyak orang rajin ke gereja, banyak orang tahu tentang kebenaran, tetapi perkataannya menyakitkan orang. Itu ahli Taurat. Dan kalau hari ini kita masih melakukan, kita tidak ada bedanya dengan ahli Taurat. Ngaku percaya pada Tuhan, kata-katanya tajam, menyakitkan. Berani, poin yang kedua adalah berani mengganti sifat atau karakter yang lama, ganti dengan karakter Kristus. Saudara yang dikasih Tuhan, manusia lama kita ini selalu dipenuhi oleh tabiat-tabiat yang jahat. Bahkan dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21 itulah daftar kita, daftar panjang tentang manusia lama. Itu dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Itulah daftar manusia lama kita. Percabungan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, iri hati, amarah, percideraan, pemecah belah, dengki, kemabukan, dan yang lain. Itu yang sedang terjadi. Ada orang rajin gereja tapi mabuknya luar biasa. Ada orang rajin gereja tapi hidup dalam terus dalam zina. Ada orang setia kepada Tuhan tapi suka berbohong. Ini manusia. Bagaimana menghargai kerajaan Allah dan hidup? Apa yang dikatakan oleh Allah? Ganti perbendaharaan setiap kita, mengganti semua yang ada dalam hati kita. Tidak sekedar hanya ibadah itu KKR, itu sebenarnya langsung hilang, tapi bagaimana praktek hidup melakukan akan firman. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tiga perumpamaan tadi sebenarnya bicara Tuhan mengundang Bapak dan saya untuk sungguh-sungguh serius menghargai kebaikan Tuhan, pertolongan, perlindungan dalam. Seringkali kita anggap sepi pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan. Saya selalu anggap ini hal yang baru terima gaji, pergi judi online, ini menanggap sepi kebaikan. Baru terima gaji habiskan judi online, baru terima gaji habiskan makan, baru terima gaji habiskan melakukan yang lain yang tidak. Ini sama sekali tidak menghargai kebaikan. Ini hal yang sebenarnya. Kalau kita lihat di bagian ayat yang 650, orang jahat dan orang benar yang tidak menghargai kebaikan Tuhan. Tapi perhatikan, hukumannya adalah apa? Gambaran itu menggunakan kiasan api.
Kiasannya apa? Berarti dibakar, diuji. Maka Bapak Ibu sangat penting untuk kita sungguh menghargai apa yang telah Tuhan berikan. Sejauh mana Bapak Ibu berani bayar harga bagi Yesus atas semua kebaikan yang telah dilakukan? Sejauh mana Engkau berani bayar harga atas apa yang telah dilakukan? Kita mau balas kebaikan Tuhan pakai apa? Coba yang baik. Bapak Ibu mau balas kebaikan Tuhan pakai apa? Bapak Ibu dan saya mau bayar akan perlindungan Tuhan pakai apa? Setiap malam kita tidur dan pagi-pagi kita bangun terus membayarnya pakai apa? Apakah itu hal yang biasa? Pikirkan ini baik. Sekali lagi pikirkan baik. Kalau Ia menjaga engkau sepanjang hari dalam semua aktivitas, apa yang kau berikan kepada Dia? Kalau Dia melindungi engkau sepanjang pagi sampai malam,